Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dan hari ini kita akan sama-sama belajar lagi firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema tentang Alkitab dan bagaimana peran atau fungsi Alkitab dalam kehidupan kita. Dan Alkitab punya otoritas yang tertinggi di dalam mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Ya, saya mengajak kita bersama melihat ada satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya satu pasal ini banyak hal yang penting di dalamnya, tapi saya akan mengajak untuk membaca beberapa bagian saja. Ada di layar ayat-ayatnya. Nah, saya mau mengajak kita untuk membaca. Saya membaca yang bagian atas atau yang bernomor ganjil. Bapak Ibu nanti menyambung dalam ayat yang bernomor genap ya. 2 Timotius pasal 3. Saya mulai dari ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saya lanjut ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin boleh dikatakan lah ya, hampir kita semua pernah menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi Google Maps atau GPS atau Waze begitu ya. Jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat dan tempat itu sesuatu tempat yang belum pernah kita kunjungi atau kita asing dengan tempat itu, kita akan menggunakan perangkat ini atau aplikasi ini sehingga kita tahu mana tempatnya ya. Saya dengan Bu Elina, dengan istri saya itu beberapa kali ya. Kami itu suka jalan ke satu tempat yang belum pernah kami lewati. Jadi naik motor berdua gitu kan. Naik motor berdua. Sampai satu tempat terus kita bingung. Pak, kita ini mau kemana? Kita ini ada di mana gitu kan. Papa juga nggak tahu nih. Lalu saya buka handphone dan saya tahu posisi saya ada di mana. Dan saya tahu saya mau kemana. Ya, saya tahu saya ada di mana, saya tahu saya mau kemana, dan saya tahu lewat aplikasi itu saya harus lewat mana. Ya, Bapak Ibu Saudara, perangkat ini akan menolong kita. Kita mau kemana, kita tahu posisi kita ada di mana, dan kita tahu jalan yang tepat, yang terbaik, yang harus kita lewati untuk sampai ke tujuan itu. Di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dengan dunia situasi yang penuh dengan hiruk pikuknya suara yang setiap hari kita dengar. Di dalam dunia yang penuh dengan banyak sekali tipu muslihat, godaan, tawaran-tawaran kenikmatan,
Dan kita sendiri kadang-kadang juga nggak tahu apakah ini sebuah tipuan atau ini sebuah kebohongan. Tapi kita ada di dalamnya dan kita menikmatinya. Nah, di dalam dunia ini kita juga membutuhkan, dalam hidup kita setiap hari kita membutuhkan yang namanya juga ada penuntun. Nah, Allah memberikan kita Alkitab. Sama seperti tadi aplikasi GPS, Google Maps tadi gitu ya. Kita dipandu oleh satelit yang ada di atas kita. Ya, yang ada di atas kita. Kita dipandu oleh Alkitab yang sumbernya dari Allah yang ada di atas kita. Nah, Alkitab ketika kita membaca Alkitab, maka Alkitab akan mengajar kita. Ini sebenarnya yang Tuhan mau untuk hidupmu. Lalu Tuhan juga lewat Alkitab itu menunjukkan di mana posisimu hari ini. Di hadapan Tuhan bagaimana keadaanmu, di mana engkau di hadapan Tuhan hari ini. Dan lewat Alkitab juga kita diberitahu oleh Tuhan. Kita lewat mana dalam perjalanan iman di dunia ini. Perhatikan ya, sama seperti GPS tadi, sama seperti Google Maps tadi, kita diberitahu kita mau kemana, kita ada di mana, dan kita lewat mana. Oke, kita ada di mana, kita mau kemana, kita lewat mana. Saya kepingin saudara ngomong dulu sama sebelahnya. Teman-teman, saudara, kamu tahu ada di mana, mau kemana, lewat mana, coba tanya sama sebelahnya. Kamu tahu ada di mana, kamu mau kemana, tahu mau kemana, kamu tahu lewat mana? Bapak Ibu Saudara, di mana engkau hari ini? Dan mau kemana engkau hari ini? Alkitab akan menuntun kita. Di dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat, di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, dalam dunia yang banyak sekali suara-suara yang kita dengar, Alkitab menjadi penuntun di dalam dunia yang bobrok ini. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Timotius merupakan surat Paulus yang terakhir. Di dalam suratnya ini dia menuliskan banyak pesan dan salah satunya Paulus menyampaikan kepada Timotius tentang betapa pentingnya Alkitab, betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup seorang murid. Di dalam hidup seorang Kristen, Alkitab punya signifikansi yang sangat penting. Jadi dengan kata lain, surat 2 Timotius ini akan mengingatkan engkau dan saya bagaimana caranya kita hidup tetap kuat, kokoh, teguh di dalam dunia yang bobrok ini. Di dalam kebudayaan dunia yang semakin jauh dari Tuhan. Ayat-ayat ini, Alkitab ini mau mengingatkan kita bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dan kokoh. Dalam ayat 1, Paulus langsung mengawali dengan sebuah kalimat yang penting. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar di sini Paulus tidak bicara tentang bagaimana nanti kondisi ekonomi. Paulus tidak bicara nanti bagaimana terjadinya gempa bumi. Tidak. Paulus bukan bicara nanti akan terjadi peperangan. Tidak. Tapi kalau saudara membaca hari-hari terakhir yang Paulus jabarkan di situ, maka Paulus bicara nanti tentang dua hal. Tentang moral dan etika, dan tentang berbagai macam ajaran. Tapi dalam ayat 1 ini Paulus mengatakan, ini masa yang sukar. Rasul Paulus mau mengingatkan kepada Timotius dan semua orang yang dilayani oleh Timotius, betapa sulitnya nanti hidupmu ke depan. Bahwa zaman ini akan menghantam kamu. Bahwa zaman ini begitu ganas. Dia akan melibas kamu. Dia akan mensikat kamu. Apa yang terjadi? Paulus paparkan yang pertama, tentang kondisi moral dan etika. Dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5. Saya tidak baca semua Bapak Ibu Saudara ya. Dalam ayat 2 Paulus katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Selanjutnya, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan seterusnya. Lalu dalam ayatnya yang keempat, Paulus katakan mereka akan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus dalam poin ini, dia bicara tentang masalah moral dan etika. Bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadikan dirinya pusat. Manusia akan menjadikan dirinya standar. Dia akan menyingkirkan Tuhan. Dia tidak peduli dengan suara Tuhan. Walaupun Paulus katakan dalam ayat ini, ayat 5 tadi katakan, secara lahirnya mereka beribadah. Betul. Memang masih beribadah, memang masih punya agama. Tetapi pada hakikatnya hidup mereka tidak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Manusia menjadi hamba uang. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, betapa banyaknya manusia ketika sudah bicara tentang duit, uang, jabatan, kekuasaan, maka manusia itu bisa menjadi rakus. Dia nggak peduli, entahkah itu melanggar kebenaran firman Tuhan, entahkah itu saudaranya kek, entah itu orang tuanya kek, atau orang yang sudah berjasa dalam hidupnya, dia sikat. Buat dia uang, uang, uang. Jabatan, jabatan, jabatan. Kekuasaan, kekuasaan. Itu yang akan dia cari. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah cerita yang cukup menyedihkan. Ada seseorang yang dibantu oleh satu keluarga yang sudah sepuh. Tapi orang ini begitu pinter, dalam tanda kutip ya. Dia ambil rumah orang itu. Padahal orang ini sudah ditolong sedemikian rupa oleh orang tua, sepasang orang tua ini. Tapi dia ambil. Lebih menuruti hawa nafsu. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat banyak cerita tentang betapa banyaknya keluarga yang bergumul dengan situasi ini. Cerita yang saya dapatkan itu adalah bagaimana relasi dengan rekan kerja. Bahwa perselingkuhan dengan rekan kerja itu menjadi sesuatu yang lumrah. Dengan bosnya, dengan teman sekerja. Perselingkuhan, perzinahan itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan kita menemukan Bapak Ibu Saudara bahwa begitu banyak pornografi, perilaku seksual yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu marak sekali terjadi. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang surat Korintus. Dan kita membahas betapa bobroknya kota Korintus. Dan jemaat ada yang ikut gaya hidup kota Korintus. Secara lahiriah mereka ibadah, ya. Kalau dilihat KTP-nya ada agama, iya. Tapi pada dasarnya mereka tidak beribadah. Itu cuma ibadah formalitas. Tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah. Dan Tuhan Yesus berulang kali mengkritik orang-orang kayak begini. Mulutmu memuji aku, tapi hatimu jauh dari aku. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia mencintai dirinya lebih dari apapun dan lebih dari siapapun, dia akan menjadikan dirinya menjadi pusat. Nah, di sini. Ketika manusia menjadikan dirinya pusat, jangan kita berpikir bahwa kita akan menjadi tuan atas diri kita. Enggak. Pada waktu kita menjadikan diri kita sebagai pusat, pada waktu kita mengasihi diri kita lebih dari apapun dan lebih dari siapapun, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat ini langsung dilanjut dengan kata apa? Menjadi hamba uang. Pada waktu kita menyingkirkan Allah, Dia tidak lagi menjadi pusat dalam hidup kita. Maka kita sebenarnya sedang menjadikan diri kita budak atas nafsu kita sendiri. Atas kemauan kita sendiri. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini bisa menguasai dunia ini. Enggak. Tidak. Apa yang kita cintai itu yang akan mengatur hidup kita. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, apa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu.
Karena apa yang kita cintai, itulah yang akan mengatur hidup kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadapi? Berbagai macam ajaran. Ya. Dalam ayat 6 sampai dengan ayat 9, di situ Rasul Paulus memaparkan ada pengajar-pengajar sesat yang masuk ke dalam kehidupan jemaat. Mereka masuk dengan begitu cantiknya, dengan begitu manisnya, dan memperdaya begitu banyak anak-anak Tuhan. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ini adalah bahwa kita berhadapan dengan begitu banyaknya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Sejak awal, pengajar-pengajar sesat itu banyak sekali. Kalau dulu mereka masuk itu secara fisik. Ya, secara fisik mereka datengin orang-orang Kristen lalu mereka dalam tanda kutip menyampaikan pengajaran mereka. Kami waktu itu pernah tinggal di daerah Simpang Tambora di daerah Dieng. Nah, waktu itu saya sedang asik nyapu halaman gitu ya. Lalu datanglah dua orang ibu. Selamat pagi Mas, selamat pagi Bu. Ya dia nyapa saya Mas, kan waktu itu saya masih muda gitu kan. Saya juga sih sekarang masih muda lah. Selamat pagi Bu. Nah ibunya terus dua ibu ini nanya, Mas mau nanya di sini rumah orang Kristen ya? Oh iya. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak? Oh silahkan Ibu. Dua ibu ini saya persilahkan masuk. Dia cuma nanya, dia beberapa hal yang dia tanyakan gini. Mas aktif di gereja nggak? Oh ya aktif Bu. Tapi dia nggak nanya. Jadi apa di gereja? Kalau dia tanya, saya bilang saya pendeta gitu kan. Tapi karena dia nggak nanya, saya nggak jawab gitu kan. Dari situ saya tahu ternyata dua ibu ini adalah pengikut Saksi Jehova. Wah, kurang lebih 1 jam. Mentok dia nggak bisa memurtadkan saya. Dia salah sendiri, dia nggak nanya saya pendeta atau enggak kan gitu. Wah, minggu depannya dia datang lagi. Dia ganti orang. Jadi bukan dua orang yang sama, dia ganti yang satu. Orangnya lebih pinter. Wah, terus bilang, Bu, Pak Mas Gindo ini loh, orangnya pinter loh, menguasai Alkitab. Oh iya, terima kasih. Tapi sekali lagi dia nggak nanya, pendeta atau bukan. Ya salah sendiri kan. Aktif loh di gereja. Oh iya, ngomong panjang lebar. Gagal lagi dia. Terus minggu depan dia kapok, nggak berani datang lagi. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, mereka bisa masuk, mereka bisa mendekati kita. Kalau hari ini, mungkin kita tidak ketemu mereka secara langsung, secara fisik gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah melihat kelompok Saksi Jehova ini ada pasang, mereka duduk-duduk nongki-nongki gitu di Jalan Ijen. Ya, Jalan Ijen. Saya lewat pas dia di seberang gitu kan. Tapi saya lihat ini agak aneh nih, agak lain ini. Ini kok pasang ada brosur-brosur. Saya lihat, oh iya, JW. Bukan Jamie Waroka ya. Jehovah Witnesses ya. Ini pengikutnya Saksi Jehovah. Mereka berani. Dan kita ketemu dengan mereka. Kita berhadapan dengan banyak ajaran Bapak Ibu Saudara. Reformasi, salah satu alasan reformasi muncul itu adalah karena pada waktu itu gereja punya pengajaran yang menyimpang. Salah satu ajarannya adalah penjualan surat indulgensi, surat pengampunan dosa. Jadi gini, sebenarnya pada waktu itu gereja mau membangun sebuah gedung gereja, tapi dananya nggak ada. Kekurangan duit, gimana caranya? Ya pakailah cara ini. Jadi gini, bagi Bapak Ibu Saudara yang keluarganya ada yang sudah meninggal, ini di sini kami menjual surat pengampunan dosa. Jadi pada waktu saudara membeli dan uangnya masuk di kotak persembahan, cling, maka rohnya itu akan langsung pindah dari neraka masuk kepada surga. Cling, cling, gitu. Tergiur nggak? Oh tergiur. Tapi itu nggak ada pengajaran itu dalam Alkitab. Itu sebabnya pada waktu itu Martin Luther membawa lagi gereja kembali kepada firman Tuhan. LGBTQ, wah sangat marak Bapak Ibu Saudara. Gini, kita semua punya handphone.
Dan saya yakin kita semua nonton YouTube tiap hari. Saudara sadar tidak sadar, saudara berjumpa dengan banyak sekali ajaran di dalam YouTube itu. Konsep LGBTQ, ateis, agnostik, gitu ya. Itu sangat banyak. Sangat banyak. LGBTQ hari ini sangat marak lewat film-film. Nah ini saya memperhatikan gini, orang tua, papa mama, yang anaknya masih kecil. Yang anaknya masih kecil. Kita gampang sekali nyodorin handphone sama mereka. Tapi kita nggak pernah ngecek. Sebenarnya yang mereka tonton pun ada message ya di situ, ada ajarannya di situ. Dan anak kita mendangkap satu pesan di situ. Kita nggak tahu. Nggak tahu. LGBTQ hari ini begitu marak masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau simpulkan dua hal ini. Kita berhadapan dengan masa yang sukar. Masalah moral, etika, dan berbagai macam ajaran yang begitu menghantam kita. Saya mengajak kita berpikir sebagai orang tua. Ketika kita melihat anak-anak kita, apa yang ada dalam pikiran kita tentang masa depan mereka. Kemarin saya membaca satu update status dari teman saya. Dia bilang begini, dia tulis begini. Jangan takut kalau anakmu tidak bisa buka handphone. Tapi takutlah kalau anakmu tidak bisa baca Alkitab. Jangan takut kalau anakmu ketinggalan teknologi. Tapi takutlah kalau anakmu tidak baca Alkitab. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pemikiran kita. Ini tantangan kita, ini dunia di mana kita ada. Apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus mengingatkan Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Rasul Paulus menggunakan kata hendaklah engkau tetap berpegang. Kata berpegang itu bisa diartikan bertempat tinggal. Jadi kita itu tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Alkitab itu bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafalkan, tapi sungguh-sungguh firman Tuhan itu kita hidupi. Kita bukan sekedar beribadah, tapi ibadah itu merupakan sebuah perjumpaan yang mengubahkan hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan ini. Hendaklah engkau tetap terus-menerus tinggal di dalam firman. Mengapa kita harus tinggal dalam firman? Karena Alkitab itu punya 4 manfaat Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang ada dalam ayat 16. Kita baca. Ada 4, yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan keempat mendidik orang dalam kebenaran. Yuk sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, 1, 2, 3. Udah hafal belum? Belum, sekali lagi, 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu fungsinya mengajar, memberitahu yang benar, yang salah. Ya. Jadi karena Alkitab fungsinya mengajar, maka kita yang membaca namanya belajar. Oke? Kalau dia mengajar, kita belajar, maka kita menundukkan diri kita di bawah otoritas yang mengajar. Sama seperti saudara kalau sekolah, guru saudara ngajar, terus tapi saudara merasa saudara lebih pintar. Saya yakin saudara nggak akan ngerti itu pelajaran. Orang belajar itu menundukkan diri. Nah, pada waktu Alkitab mengajar kita, tadinya kita tidak tahu, lalu kita menjadi tahu. Sesudah kita tahu, kita belajar lagi. Supaya apa? Kita semakin tahu. Tadinya kita nggak ngerti, lalu kita jadi ngerti, lalu semakin mengerti.
Nah, tapi begini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama pernah sekolah. Yang namanya belajar itu nggak mudah, ya toh? Belajar itu ada usaha yang perlu kita keluarkan, ada upaya-upaya yang besar, effort yang begitu besar yang kita harus keluarkan. Kita harus begadang, kita harus membaca, kita harus menganalisa, dan kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pelajaran, apalagi misalnya besok ujian. Kita akan belajar. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mau belajar Alkitab, kita juga harus punya effort yang besar. Kita harus memikirkan dan menggumuli ayat-ayat Alkitab itu dengan serius. Kita mendalami Alkitab. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau kita sudah belajar, maka kita akan diberitahu, ya, ada kesalahan dalam hidupmu, oke? Tapi kalau sudah benar, ya sudah. Tapi kalau ada yang salah dalam diri kita, maka Alkitab akan menyatakan, kamu ada yang salah loh dalam hidupmu. Jadi Alkitab itu ibarat sebuah cermin, ya, sebuah cermin yang akan memperlihatkan kepada kita kondisi kita apa adanya. Saya yakin tadi khususnya ibu-ibu sebelum datang ke gereja sempat cermin, maca dulu, betul? Betul kan? Gak ada, saya yakin gak ada ibu-ibu yang ke gereja tidak bercermin dulu. Pasang lipstiknya, usah, pakai bedak, wah. Semua pasti ngaca dulu. Nanti pulang dari sini juga ngaca lagi. Ya. Nah, tapi pada waktu saudara bercermin, ngaca, saudara lihat bedak saudara itu nggak rata. Terus saudara bilang, nggak apa-apa lah. Ini cerminnya yang salah. Enggak. Lalu saudara sampai di gereja, terus temannya bilang, Bu, bedakmu itu loh, nggak rata. Kamu jangan sentimen sama aku ya. Kamu cari-cari gara-gara sama saya. Hello. Dia memberitahu kita apa adanya. Perhatikan, kebenaran tidak akan pernah berubah, kalaupun kita tidak menerimanya. Ketika Alkitab memaparkan kepada kita kondisi kita, dia akan ngomong apa adanya. Walaupun saudara tidak terima, itulah keadaanmu. Saudara suka dan tidak suka, itulah keadaanmu. Saya ada baca pada waktu persiapan ini, saya ada membaca sebuah cerita tentang seorang bapak. Waktu baca Alkitab, jadi masih Alkitabnya bentuk buku begini. Dia baca Alkitab sambil bawa gunting. Tujuannya apa? Dia baca Alkitab dan dia merasa ini nggak cocok, dia gunting, dia buang. Ini nggak cocok, dia gunting, dia buang. Jadi akhirnya dia cuma mempunyai Alkitab versinya dia sendiri, jadi lebih pendek. Isinya apa? Yang dia sukai. Orang kayak gini gak akan pernah sembuh hidupnya. Sama seperti saudara pergi ke dokter. Hasil labnya ngomong gini. Asam urat tinggi pak, kolesterol tinggi, ya kadar gula tinggi. Oh dokter sentimen sama saya. Dokter gak suka aja sama saya. Kalau saudara begitu punya sikap, saudara pasti gak lama lagi makin parah kondisimu. Karena kalau kita nggak sadar tentang hal itu, hidup kita, pola hidup kita akan tetap sama kok dengan sebelumnya. Kita akan makan sembarangan, kita akan pola hidup istirahat sesuka-suka kita, mau tidurnya jam berapa. Nanti kondisi sudah semakin parah baru kita, maaf ya. Kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi Alkitab akan menyampaikan, sesudah dia ngajar kita, dia memberitahu, kamu salahnya di sini, oke? Lalu sudah itu dia memperbaiki hidup kita. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu lakukan. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus Alkitab? Karena Alkitab itu adalah tulisan yang berasal dari Allah. Diilhamkan oleh Allah, bersumber dari Allah. Jadi Alkitab yang kita baca adalah pesan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar. Tuhan yang suci. Dialah yang menjadi standar. Manusia, diri kita, pemikiran kita tidak bisa dijadikan standar. Kalau kita menjadikan diri kita standar, maka yang terjadi hanyalah pembenaran-pembenaran,
untuk perilaku kita yang kita tahu itu salah. Tapi kita mencoba untuk mengaburkan itu semua, membenarkan perilaku kita. Padahal kita tahu Tuhan gak suka ini. Beberapa hari yang lalu saya bersama dengan teman-teman rohaniwan itu pergi ke rumah Pak Titus. Ya. Nah, waktu masuk ke rumah Pak Titus itu saya melihat sebuah timbangan. Nah, saya itu langsung tertarik dengan timbangan dan saya naik. Saya kaget. Beneran tak ini? Turun. Betul, dari 0, naik lagi. Ih, kok segini? Terus saya bilang gini, Pak, timbangannya bagus. Ini timbangan paling bagus yang pernah saya pakai. Terus yang lain ikutan. Oh iya, bagus. Cocok ini, cocok. Yang lain juga ikutan. Oh bagus. Terus Pak Titus bilang, Pak, itu timbangannya error. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa kok. Itu selisihnya hampir 4 kilo. Makanya tadi seneng amat saya. Saya lebih kurus dikit, lebih slim dikit 4 kilo. Pak Titus, tak pinjam timbanganmu ya. Saya suka timbangan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya menikmati timbangan itu, saya sebenarnya sedang apa? Menipu diri saya sendiri. Dan saya hanya menghidupi kebohongan itu. Betulkah begitu kondisinya? Tidak. Enggak, bukan begitu faktanya. Kondisinya adalah kamu itu parah, Gin. Kondisinya adalah hidup kita ini bobrok. Tapi karena kita menggunakan standarnya diri kita, maka kita membenarkan perilaku kita. Bapak Ibu Saudara kalau memperhatikan ya, misalnya kayak LGBTQ itu. Saya dalam hal ini bukan membenci teman-teman yang bergumul dengan situasi ini, tidak. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah pembenaran-pembenaran yang seringkali dilakukan untuk membela posisi mereka. Kadang-kadang mereka itu menggunakan ayat-ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitab mereka tafsirkan sedemikian rupa hanya untuk membela dan membenarkan posisi mereka. Padahal kita tahu, misalnya kayak kasus Sodom dan Gomora. Tuhan tuh marah besar dengan apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Tapi mereka bisa menafsirkan itu begitu cantik sekali, seolah-olah perilaku itu tidaklah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Enggak. Begitu juga dengan misalnya kayak kemarin itu tentang Kristen progresif. Saudara perhatikan, menurut gue Tuhan itu nggak kayak begitu. Allah itu nggak kayak begitu. Menurut gue, jawabannya apa? Menurut gue. Jadi standarnya siapa? Gue. Saya, dan saya. Tuhan ngomong gitu nggak? Enggak. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa menjadikan dirinya standar. Kita butuh satu pribadi yang ada di luar kita, yaitu Allah. Dan dia adalah Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Dialah yang menjadi standar. Dan pada waktu kita membaca firman-Nya, kita mengacu hidup kita kepada Alkitab itu. Bukan kepada apa yang saya mau, apa yang saya mau. Bapak Ibu Saudara, kita berada dalam dunia yang begitu hebatnya menyerang kita. Kita bisa ditipu sedemikian rupa. Kita butuh Alkitab sebagai penuntun dan juga benteng dalam menghadapi gempuran dunia ini. Mari kita berdoa. Minta kesediaan Pendeta Hendra untuk pimpin dalam doa. Ya Tuhan, di tengah situasi, kondisi moral, etika, dan berbagai macam pengajaran yang ada, kami bersyukur karena kami memiliki firman Tuhan yang menjadi otoritas bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Pendeta Gindo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan
Dan biarlah kami boleh mencernanya dan kami memahami dan kami mempraktekkannya di dalam hidup kami. Hidup yang telah Tuhan tebus ya Tuhan. Sehingga hidup kami benar adanya dan hidup kami boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan hanya berbicara tentang kehendak kami pribadi dan memuaskan diri kami pribadi. Tolong kami ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami sehingga melalui sakramen perjamuan kudus menjadi sarana anugerah untuk boleh memperbarui hidup kami, untuk boleh memurnikan kembali dan memberikan kekuatan, semangat untuk kami boleh menjalani hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.